Shalom, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Namun sebelum itu, perkenalkan saya Vera Rutinola dan teman saya atas nama Agustina Gaul. Dia tidak bergerak. Kita silang Remsikotoris. Dan materi kami kali ini tentang teori neo-evolusi. Yang evolusi. Setelah teori genetik dikembangkan dalam era modern, evolusi kini sering dilihat sebagai perubahan-perubahan dalam frekuensi gen antara populasi leluhur dengan populasi keturunannya. Meskipun diakui sangat mustahil bagi kita untuk secara langsung mengukur perubahan-perubahan kuantitatif antara kedua hal tersebut. Dua pandangan evolusi menurut agama dan beberapa ahli. Yang pertama, kebudayaan Barat menolak pandangan evolusioner mengenai kehidupan. Yang kedua, skala alam dan teologi alam. Yang ketiga, teori gradualisme geologi sebagai pembuka jalan. Ketiga, Lamarck menempatkan fosil dalam suatu konteks evolusi. Lamarck mempublikasikan teori evolusinya pada tahun 1809 pada saat ia mengepalai koleksi invertebrata di Museum Sejarah Alam atau Natural History Museum, Paris, dengan cara membandingkan spesies masa kini dengan bentuk-bentuk fosil. Lamarck dapat melihat beberapa garis keturunan masing-masing memberikan urutan kronologis dari fosil yang lebih tua hingga fosil yang lebih muda yang menuju ke spesies modern. Apabila Aristoteles dikatakan melihat satu anak tangga kehidupan, maka Lamarck melihat banyak. Ia yakin spesies dapat menaiki anak tangga itu dan menjadi spesies yang lebih kompleks. Ian dan temuan Darwin di lapangan. Yang pertama ada riset lapangan membantu Darwin membentuk pandangan kehidupan. Sains sebagai proses. Pelayaran Bayesian, Darwin memfokuskan pada adaptasi. Yang kedua, The Origin of Species mengembangkan dan pokok pikiran utama. Terjadinya evolusi dan seleksi alam sebagai mekanismenya. Pewarisan dengan memodifikasi, seleksi alam dan adaptasi. 5 bukti-bukti evolusi. Yang pertama, bukti dari paleontologi. Yang kedua, bukti dari taksonomi. Yang ketiga, bukti dari anatomi perbandingan. Yang keempat, bukti dari biologi perbandingan. Yang kelima, bukti dari biokimia dan serologi perbandingan. Yang keenam, bukti dari fisiologi perbandingan. Lanjut, kesimpulan dari materi kami ini adalah teori neo-evolusi atau yang juga dikenal sebagai sintesis evolusi modern adalah pengembangan dari teori evolusi Darwin yang menggabungkan prinsip-prinsip genetika Mendel. Teori neo-evolusi muncul sebagai penyempurnaan dari teori evolusi yang dikemukakan oleh Charles Darwin. Teori Darwin tidak dapat menjelaskan bagaimana variasi terjadi dan diwariskan. Teori neo-evolusi menjawab pertanyaan ini dengan menggabungkan konsep genetika. Teori neo-evolusi menekankan peran penting perubahan genetik mutasi dalam evolusi. Kelompok 5 mengucapkan terima kasih.